Ricardo Isaacson dos Santos Leite, atau yang lebih dikenal dengan nama Kaká, lahir pada tanggal 22 April 1982 di Brasilia, Distrik Federal Brazil. Ia lahir dari ibu bernama Simon dos Santos, seorang mantan guru di sekolah dasar, dan ayah bernama Bosco Isaacson Pereira Leite, seorang mantan pensiunan insinyur sipil. Keluarga Kaká memiliki kekuatan finansial yang cukup mumpuni sehingga memungkinkan untuk fokus pada sekolah dan sepak bola pada saat yang bersamaan. Ketika Kaká berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke Sao Paulo. Di Sao Paulo, Kaká menemukan kenikmatan dalam permainan sepak bola yang ia sukai. Sekolahnya lah yang pertama kali menemukan bakatnya, yang kemudian merekomendasikan Kaká untuk dimasukkan ke klub pemuda setempat bernama Alphaville. Di sana, Kaká berhasil membuat klubnya lolos ke final di turnamen lokal. Hal tersebut membuat Kaká semakin diintai oleh klub kota tempat tinggalnya, Sao Paulo FC. Sao Paulo kemudian berhasil mendapatkan jasa Kaká saat ia berusia 15 tahun. Bersama dengan klub tersebut, Kaká berhasil mencetak 23 gol dalam 50 pertandingan. Kemampuannya yang cemerlang membuat klub raksasa Italia, AC Milan, rela untuk menggelontorkan dana sebesar 8,5 juta euro atau setara dengan 136,5 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa Kaká pada tahun 2003. Debutnya di AC Milan berawal dengan mulus. Kaká berhasil mencetak 10 gol dalam 30 pertandingan di musim pertamanya. Permainannya yang indah membuat ia berulang kali dinominasikan untuk gelar pemain terbaik dunia FIFA Ballon d'Or. Puncaknya, ia berhasil meraih Ballon d'Or 2007 setelah berhasil mengantarkan AC Milan menjadi juara Liga Champions. Setelah itu, Kaká menjadi rebutan dua klub raksasa Real Madrid dan Manchester City pada tahun 2009. Namun akhirnya, ia memilih untuk bergabung bersama dengan skuad arahan Jose Mourinho pada Juni 2009. Kala itu, proses hijrahnya ke Real Madrid menjadi pemberitaan besar dunia sepak bola karena dibeli dengan harga yang fantastis, yakni sebesar 65 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Karir awalnya di Real Madrid terbilang cukup bagus. Sayangnya, Kaká harus absen selama 8 bulan di musim berikutnya akibat cedera lutut kiri. Kaká menunjukkan performa terbaiknya ketika melawan Ajax Amsterdam di Liga Champions pada tahun 2011. Saat itu, ia berhasil mencetak 1 gol dan membawanya menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Pada tanggal 29 Agustus 2013, Kaká memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid setelah berhasil mencetak 32 gol dan 32 assist dalam 120 pertandingannya bersama dengan Real Madrid. Kaká akhirnya kembali ke klub yang membesarkan namanya AC Milan. Ia menandatangani kontrak dengan AC Milan selama 2 tahun dengan gaji bersih 4 juta euro per musim. Selain bersinar di level klub, Kaká juga tidak melupakan negara asalnya Brazil. Ia memulai debut internasionalnya bersama dengan timnas Brazil dalam pertandingan persahabatan melawan Bolivia pada Januari 2002. Selain itu, ia juga sempat bermain selama 25 menit dalam ajang Piala Dunia 2002 melawan Costa Rica. Tak hanya sampai di situ, Kaká juga turut serta membela Brazil di ajang Piala Dunia 2006. Bahkan, ia dianugerahi Man of the Match usai mencetak gol satu-satunya ke gawang Kroasia. Sayangnya, Kaká harus menerima kenyataan pahit di Piala Dunia 2010. Ia terpaksa harus keluar dari pertandingan usai menerima kartu merah karena melakukan tindakan pelanggaran menyikut pemain Pantai Gading Abdul Qadir Keita. Selain jago dalam bermain sepak bola, Kaká juga diketahui sebagai orang yang sangat religius. Ia dikenal suka memakai kaos bertuliskan I belong to Jesus. Selain itu, gaya selebrasinya yang selalu menunjuk tangan bersyukur kepada Tuhan juga menjadi trademark dari seorang Kaká. Kaká ternyata juga memiliki saudara yang juga pemain sepak bola. Adiknya yang bernama Rodrigo atau yang lebih dikenal dengan Jigao juga merupakan seorang pemain sepak bola profesional. Jigao bermain untuk AC Milan selama 1 tahun sebelum akhirnya kembali ke benua Amerika untuk melanjutkan karirnya yang gagal. Ronaldo de Assis Moreira atau yang lebih dikenal dengan Ronaldinho lahir pada 21 Maret 1980 di Port de Porto Alegre, Brazil. Ia
lahir di sebuah keluarga pecandu sepak bola. Ronaldinho dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kayu di sebuah favela. Ayahnya, João de Silva Moreira, bermain untuk Cruzeiro Esporte Clube, yaitu sebuah klub sepak bola lokal. Untuk mendapatkan uang tambahan, ayahnya bekerja sebagai penjaga pintu masuk di Grêmio FC. Selain itu, sang ayah juga bekerja sebagai tukang las di galangan kapal lokal. Ronaldinho sangat beruntung karena terlahir dari keluarga pemain sepak bola. Ayahnya dan kakak laki-lakinya pernah menjadi seorang pesepak bola. Lingkungannya di Porto Alegre terkenal sebagai salah satu kota termiskin dan paling kasar di Brazil. Setelah ayahnya pensiun dari sepak bola, keluarga Ronaldinho mengalami masalah pada keuangan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari karena hanya mengandalkan uang dari hasil mengelas ayahnya. Keluarga tersebut akhirnya harus menaruh harapan kepada Roberto, kakak laki-laki Ronaldinho. Roberto memutuskan untuk bergabung dengan klub profesional dan mendapatkan uang yang bagus untuk dirinya dan keluarganya. Sebagai kakaknya, Roberto merupakan orang yang paling berjasa dalam kesuksesan karir Ronaldinho di masa mudanya. Roberto sendiri sebenarnya adalah seorang pemain berbakat di masa mudanya. Bahkan, Grêmio FC menawari keluarga Ronaldinho sebuah rumah besar untuk menjaga Roberto supaya bisa bergabung dengan klub tersebut. Keberhasilan Roberto sebagai pesepak bola berhasil membantu keluarga mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sayang, harapan Roberto untuk bermain sepak bola di level yang lebih tinggi harus kandas dan hancur setelah ia mengalami cedera lutut yang serius. Ia pun akhirnya memilih untuk menjadi seorang agen dan penasehat bagi adiknya Ronaldinho. Beberapa tahun kemudian, Ronaldinho muncul sebagai anak dengan bakat yang lebih mentereng di Grêmio. Ronaldinho terinspirasi oleh kakak laki-lakinya dan mulai menganggap serius sepak bola pada usia 7 tahun. Ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya untuk melakukan latihan bersama dengan kakaknya. Melihat bakat yang dimiliki oleh sang adik, Roberto pun melatih Ronaldinho dengan keras agar bisa mengeluarkan bakat dan potensinya dengan maksimal. Roberto memaksaku melakukan juggling sebanyak 500 kali setiap latihan. Dia berdiri untuk melihat saya melakukannya dan tidak akan pergi sampai saya berhasil menyelesaikannya. Ronaldinho sering memuji kakak laki-lakinya Roberto karena ia menggantikan figur ayah baginya setelah ayah mereka meninggal. Roberto merawat Ronaldinho dan saudaranya yang lain dengan uang yang diperolehnya dari sepak bola. Sayangnya, karirnya yang menjanjikan tersebut harus berakhir mendadak karena cedera serius yang dideritanya saat bermain untuk klubnya Grêmio. Ronaldinho khawatir keluarganya akan menjadi miskin lagi setelah mengakhiri karir saudaranya. Pada titik ini, ia pun bertekad keras untuk bisa menjadi seorang pesepak bola handal seperti kakaknya. Ronaldinho memulai karirnya dengan menjadi pemain reguler futsal. Hanya butuh sedikit waktu sebelum akhirnya ia mendapat perhatian. Para penggemar awalnya mengenalnya sebagai anak kecil hebat yang dapat melakukan gaya samba ala Brazil baik dalam permainan futsal maupun sepak bola. Saat itulah muncul julukan Ronaldinho yang berarti Ronaldo kecil untuk dirinya. Waktu itu pun akhirnya datang. Ronaldinho ditunjuk sebagai pemimpin skuad untuk mengikuti kejuaraan dunia di bawah 17 tahun di Mesir. Dalam turnamen tersebut, ia terpilih sebagai pemain terbaik sepanjang turnamen. Tak lama setelah itu, ia pun menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama dengan Grêmio. Setelah beberapa musim bermain di sana, Ronaldinho akhirnya memutuskan untuk pindah ke PSG pada April 2001 dengan mahar sebesar 5 juta pound sterling. Sebelumnya, ia juga sempat dirayu oleh Arsenal, namun karena saran dari kakaknya, Ronaldinho lebih memilih untuk berlabuh ke PSG. Di tahun 2002, ia juga menjadi bagian dari skuad Brazil yang berhasil memenangkan gelaran Piala Dunia. Pada tahun 2003, Ronaldinho mengumumkan bahwa ia siap untuk meninggalkan PSG. Kali ini, Ronaldinho diincar oleh dua tim terbaik Eropa, yaitu FC Barcelona dan Manchester United. Namun sekali lagi, ia mendengarkan nasihat dari sang kakak dan menandatangani kontrak bersama dengan Barcelona. Di Barcelona, Ronaldinho menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Ia sangat terkenal dengan driblingnya yang sangat fantastis dan dengan mudah mengelabui pertahanan lawan. Selain Barcelona, Ronaldinho juga pernah bermain di Serie A bersama dengan AC Milan sebelum akhirnya kembali bermain di Brazil dan memutuskan untuk pensiun. Meski sudah pensiun dari sepak bola profesional, kini Ronaldinho masih aktif unjuk skill dalam permainan futsal.
Di usianya yang sudah tak lagi muda, ia bahkan masih memiliki skill yang sangat luar biasa. Zinedine Yazid Zidane lahir pada tanggal 23 Juni 1972 di La Castellane, Marseille, Prancis Selatan. Orang tuanya merupakan pengungsi dari Aljazair jelang pecahnya Perang Revolusi Negara Afrika pada tahun 1954. Kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah dari Paris ke Marseille setelah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Saat Zidane lahir sebagai anak bungsu, sang ayah saat itu bekerja sebagai buruh dan satpam di sebuah pasar swalayan. Kerja keras yang dilakukan sang ayah membuat Zidane kecil bisa merasakan hidup nyaman jika dibandingkan dengan standar hidup kawasan tempat tinggalnya. La Castellane merupakan sebuah kawasan yang dikenal penuh dengan kejahatan dan pengangguran. Namun, di tempat itu juga Zidane mengenal sepak bola. Sejak usia 5 tahun, Zidane kecil selalu bermain sepak bola di Place Tartane, sebuah plaza yang memang menjadi ruang terbuka tempat tinggalnya. Kaki kecilnya pun semakin terasah dari permainan kelas kampung tersebut. Untuk mengasah bakatnya, Zidane kecil akhirnya memutuskan untuk mendaftar di Saint Henry AS. Sebagai satu-satunya imigran Aljazair yang bermain di klub, Zidane terus-menerus mendapatkan ejekan rasial dan olok-olok tentang asal-usulnya oleh rekan dan lawannya. Akhirnya, ia pun mengambil alternatif untuk meninggalkan klub tersebut. Pada usia 10 tahun, Zidane akhirnya bisa bergabung dengan sebuah tim lokal dan langsung sukses mencuri perhatian pemandu bakat AS Cannes 4 tahun berselang. Dijadwalkan hanya bertahan 6 pekan untuk trial, Zidane akhirnya bertahan selama 4 tahun dan melakoni debutnya bersama dengan Cannes pada usia 16 tahun melawan Nantes. Keberhasilannya membawa AS Cannes lolos ke zona Eropa membuat Zidane akhirnya menjadi incaran sejumlah klub top Prancis. Akan tetapi, pada akhirnya ia memilih untuk bergabung dengan Bordeaux pada tahun 1996. Namun lagi-lagi, kesuksesan menghampirinya dengan menjadi runner-up Piala UEFA sekaligus menjadi pemain terbaik Liga 1. Lambat laun, sejumlah klub Inggris mulai menawar Zidane. Sebut saja seperti Newcastle United yang menawari kontrak 1,2 juta pound sterling. Akan tetapi, Zidane malah lebih memilih untuk berlabuh ke Italia bersama dengan Juventus. Keputusan itu ternyata berbuah manis karena namanya sukses meroket selama berkostum Juventus. Gelar juara Serie A berhasil direbut pada musim perdananya. Namun sayang, ia gagal merebut trofi Liga Champions selama 2 final. Piala Dunia 1998 adalah Piala Dunia pertama yang diikuti oleh Zidane. Saat itu, Prancis sedang menjadi tuan rumah dan Zidane juga sudah masuk ke dalam tim nasional. Meskipun baru pertama kali bertanding di Piala Dunia, namun Zidane tampil sangat luar biasa. Prancis berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 0-3. Kala itu, Zidane berhasil menyumbang 1 gol di antaranya dan karena dianggap paling berpengaruh, ia dianugerahi gelar Man of the Match. Pada tahun 2001, Zidane pindah ke Real Madrid. Di klub itulah Zidane menorehkan kesuksesan terbesarnya. Bersama dengan Real Madrid, Zidane masuk dalam 11 pemain asing terbaik dalam sejarah Real Madrid. Kontraknya sebagai pemain di Real Madrid berakhir pada tahun 2006. Di tahun yang sama, Zidane juga kembali memperkuat timnya untuk Piala Dunia 2006. Namun pada laga final, Zidane diganjar dengan kartu merah karena menanduk Materazzi bek Italia. Di masa pensiun, Zidane terlihat masih tidak bisa move on dari sepak bola. Terbukti, pada tahun 2010, ia menerima pinangan Real Madrid sebagai penasehat. Kemudian, pada tahun 2013, ia menjadi asisten pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti ketika itu. 1 tahun kemudian, Zidane naik pangkat dengan menjadi pelatih inti di Real Madrid B. Tim ini berlaga di Segunda Division B. 2 tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 2016, Zidane ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid. 2,5 tahun menangani Real Madrid, Zidane berhasil membawa Real Madrid memenangkan 9 trofi bergengsi. Namun sayang, kabar mengejutkan datang dari Madrid ketika Zidane memutuskan untuk tak lagi melatih klub tersebut pada musim 2018-2019. Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Presiden klub Florentino Perez, Zidane mengaku bahwa ia butuh rehat sejenak setelah periode yang intens sebagai pelatih Real Madrid.
Rivaldo Vitor Borba Ferreira lahir pada tanggal 19 April 1972 di Paulista, Pernambuco, Brazil. Rivaldo lahir dalam kemiskinan yang parah dan memiliki pendidikan yang buruk di daerah kumuh Favola. Daerah ini adalah daerah berpenghasilan rendah di Brazil yang ditandai dengan kemiskinan di kalangan para penduduknya. Saat pertama menjadi seorang pesepak bola profesional, penampilan fisik Rivaldo masih menandai kemiskinan yang dialaminya di masa kecilnya. Saat itu, kakinya bengkak karena malnutrisi di dalam tubuhnya yang masih tersisa ketika ia berubah menjadi dewasa. Rivaldo diketahui juga kehilangan beberapa giginya yang membusuk akibat kekurangan gizi kronis di masa kecilnya. Saat-saat sulit di masa kecilnya itu bahkan hampir menghancurkan mimpi Rivaldo untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Meski begitu, Rivaldo tidak pernah menyerah. Ia mempertahankan tekadnya untuk bisa sukses sebagai pesepak bola yang hebat. Bahkan, pelatihnya saat itu sempat ragu dan khawatir dengan kondisi fisik Rivaldo yang terlalu lemah untuk menghadapi kerasnya sepak bola. Rivaldo memulai karir profesionalnya sebagai pesepak bola di klub Santa Cruz, Brazil pada tahun 1991 dengan posisi utama sebagai second striker. Setelah itu, ia kemudian memperkuat Mogi Mirim, Corinthians, dan Palmeiras sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berkarir di Eropa. Klub pertama yang beruntung mendapatkan Rivaldo adalah Deportivo La Coruna, tepatnya pada musim 1996-1997, setelah sebelumnya ia hampir bergabung dengan Parma. Di Deportivo, ia langsung meroket dan menjadi ikon klub berkat penampilannya yang ciamik. Deportivo dibawa finish di posisi ketiga, sementara Rivaldo sendiri melewati 41 partai di liga dan mencetak 21 gol. Pada musim 1997-1998, Rivaldo didatangkan oleh Barca dengan mahar sekitar 23,5 juta euro atau setara dengan 374 miliar rupiah. Di musim perdananya, Rivaldo langsung berhasil mengambil hati para fans Barcelona. Rivaldo mengantar Barca menjadi juara Piala Super Eropa, La Liga, dan Copa del Rey di musim perdananya. Secara total, ia melewati 51 partai dan mencetak 28 gol. Pada musim keduanya, Rivaldo kembali mengantar Barca juara La Liga dan secara keseluruhan ia terlibat dalam 48 partai dengan menghasilkan 29 gol. Memasuki musim ketiganya, Barca mulai mengalami penurunan permainan. Pola permainan Van Gaal mulai mudah dibaca oleh lawan dan bahkan sempat terjadi konflik di mana Rivaldo menolak ditempatkan sebagai penyerang sayap kiri oleh Van Gaal. Di musim tersebut, Barca gagal mendapatkan trofi satupun yang berujung kepada selesainya masa bakti Luis Van Gaal di Barcelona. Di tengah kegagalan Barca mendapatkan trofi, aura bintang Rivaldo tidaklah redup. Permainannya masih memikat, bahkan ia menyabet 2 penghargaan bergengsi, yaitu Ballon d'Or pada tahun 1999 dan top skor Liga Champions pada tahun 1999. Di musim terakhirnya bersama dengan Barca, Rivaldo mulai mengalami penurunan permainan. Hal ini tidak lepas karena faktor cedera yang dialaminya. Ia hanya mampu mencetak 14 gol dalam satu musim yang merupakan pencapaian terendahnya selama berkarir di Barcelona. Di akhir musim, ia kemudian memutuskan untuk pindah ke AC Milan secara gratis. Setelah bergabung bersama dengan AC Milan, Rivaldo memulai petualangannya pindah dari satu klub ke klub lainnya. Hal tersebut ia lakukan karena kemampuannya yang telah menurun dan termakan oleh usia yang tak lagi muda. Di timnas Brazil, Rivaldo berhasil mengantarkannya menjadi juara dunia pada tahun 2002 pada perhelatan Piala Dunia di Korea dan Jepang. Hal tersebut merupakan raihan terbaik Rivaldo di timnas Brazil karena selepas tahun 2003, ia tak pernah lagi dipanggil oleh timnas Brazil dan lebih memfokuskan diri untuk membela klub dan pembinaan usia muda yang dilakukan oleh klubnya. Bersama timnas Brazil, total ia bermain sebanyak 74 kali dan berhasil mencetak 34 gol. Rivaldo mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola di salah satu klub tempatnya mengawali karirnya, Mogi Mirim.